Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Salwa Alia Indira dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Al-Azhar Medan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Nilai Kejujuran Akuntan dalam Perspektif Pancasila. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan sebagai sarana kita untuk memahami betapa pentingnya etika luhur bagi seorang akuntan di Indonesia. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa saya memilih judul ini? Sebagai calon seorang akuntan, kita tahu bahwa profesi ini memiliki peran krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan. Namun, pada saat ini realitanya masih banyaknya kasus terjadinya korupsi dan memanipulasikan laporan keuangan. Saya menyadari bahwa kemampuan teknis menghitung saja itu tidak cukup. Seorang akuntan harus mempunyai kompas moral yang kuat agar berintegritas dan jujur. Oleh karena itu, saya mengambil tema ini untuk menjelaskan bahwasannya Pancasila adalah dasar moral yang perlu diinternalisasikan kepada setiap akuntan di Indonesia. Adapun 3 rumusan masalah yang saya buat, yang pertama itu ada nilai-nilai apa saja yang paling relevan pada profesi akuntan. Yang kedua ada bagaimana penerapannya dalam etika profesi akuntan. Dan yang ketiga ada mengapa kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Nah, pada pembahasan yang pertama ini yaitu nilai apa saja yang paling relevan. Ada 5 sila yang paling relevan terhadap profesi akuntan. Sila pertama yaitu mengajarkan kita bahwa pekerjaan itu adalah suatu ibadah. Seorang akuntan harus bisa bertanggung jawab sehingga kejujuran menjadi hal yang mutlak. Pada sila kedua, mendorong seorang akuntan untuk bersikap adil tanpa diskriminasi dan menghargai hak orang lain. Pada sila ketiga, menekankan pentingnya profesionalisme demi kemajuan bangsa melalui transparansi. Pada sila keempat, mengajarkan seorang akuntan harus bermusyawarah dalam pengambilan keputusan etis di tempat kerja. Dan pada sila kelima, menekankan akuntan untuk menegakkan keadilan dalam laporan keuangan, bukan hanya untuk kepentingan golongan. Yang kedua, bagaimana penerapannya secara praktis. Penerapan ini melibatkan kesadaran spiritual dan keharmonisan. Contohnya, pada sila pertama, seorang akuntan tidak akan memalsukan data karena mereka selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dan pada sila keempat, jika menemukan kesalahan dalam laporan, seorang akuntan harus bermusyawarah dan segera melaporkannya sesuai kebenaran. Penerapan kali ini juga melibatkan transparansi laporan keuangan. Transparansi berarti tidak ada yang disembunyikan. Semua transaksi material harus diungkapkan secara jujur atau full disclosure. Jadi Pancasila di sini benar-benar menjadi pedoman bertindak di lapangan. Sebuah navigasi moral yang memastikan akuntan tetap berjalan
di jalur yang benar di tengah godaan dunia korporasi yang begitu besar. Nah, mengapa kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut? Menjunjung nilai-nilai tersebut adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Tanpa integritas, profesi akuntan akan runtuh. Nah, penerapan ini bertujuan untuk mencegah praktik kecurangan atau fraud, memperkuat martabat profesi, dan menciptakan sistem ekonomi yang adil. Akuntan yang berlandaskan Pancasila akan menjadi pedoman dan keadilan ekonomi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, akuntan yang berlandaskan Pancasila bukan hanya sekedar profesional ahli menghitung. Dengan menjunjung tinggi Pancasila, kita memastikan bahwa profesi akuntansi tetap menjadi pilar yang kokoh dalam mendukung kemajuan bangsa Indonesia ke arah yang lebih transparan, bersih dari korupsi, dan berkeadilan. Nah, pada rumusan masalah tersebut, saya memberikan 3 kesimpulan. Pada kesimpulan yang pertama, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan merupakan nilai Pancasila yang paling fundamental bagi kita. Pada kesimpulan kedua, penerapan nilai tersebut melalui sikap transparansi menyusun laporan keuangan. Dan kesimpulan yang ketiga, komitmen terhadap Pancasila sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan publik serta mewujudkan kepentingan bersama melalui profesi kita. Nah, saya juga memberikan 3 saran untuk rumusan masalah tersebut. Saran yang pertama, bagi rekan-rekan calon akuntan, mari kita terapkan nilai Pancasila dalam profesional kita. Saran yang kedua, bagi lembaga pendidikan, penting untuk memberikan pembinaan etika berbasis Pancasila. Saran yang ketiga, bagi masyarakat serta pemerintah, mari kita dukung terciptanya ekosistem keuangan secara jujur dan transparan. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam penerapan nilai-nilai kejujuran dalam profesional kita, khususnya dalam memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam dunia profesional akuntansi. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau salah penyampaian yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. I love you just the way you are.